Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafs, ya. 10 kaidah dalam penyucian jiwa karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala. Nah, di pagi hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-15, ya, yakni di penutup dari kitab ini, yang rangkaian-rangkaian lainnya, kaidah-kaidahnya telah kita sempurnakan 10 kaidah. Nah, dan di bagian akhir ini memuat perkataan para salafun salih terdahulu, dari mulai generasi sahabat dan nanti seterusnya generasi tabi'in dan generasi tabi'un tabi'in. Mereka berbicara dan berkata tentang hakikat penyucian jiwa itu, ya. Nah, khatimah, penutup, penulis hafizallah taala berkata, nah, wa ba'dama taqaddama, dan setelah apa yang telah lalu. Min di sini, ya, adalah min tafsiriyah, yang artinya berupa bayani hadhil qawaidi, telah berlalu tentunya berupa penjelasan kaidah-kaidah ini, yang dimana kaidah-kaidah tersebut tu'inu al-abda, dapat membantu seorang hamba ala tazkiyati nafsihi, untuk menyucikan jiwanya, wa tathhirihi, dan membersihkan jiwanya. Domirha kembali kepada nafas, ya, karena nafas itu berjenis mu'anas ma'nawi, ya. Nah, ketika 10 kaidah yang telah kita bacakan dan telah kita pahami, insya Allah, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Ternyata 10 kaidah tersebut bisa membantu kita untuk menyucikan dan membersihkan jiwa kita. Maka tentu, ya, ketika hal tersebut bisa membantu seorang hamba, zahara bijala. Nah, ya, zahara bijala. Ya, nampak, ya, bijala dengan jelas. Apa yang nampak dengan jelas? Hajatun nafsi, yaitu butuhnya jiwa ila muhasabah. Nah, butuhnya jiwa kepada introspeksi diri. Nah, ya. Dan ini yang harus kita lakukan madamat, selama, ya. Madamat selama fi daril muhlah. Fi daril muhlati wal amal. Selama kita berada di dunia, disebutlah darul muhlah wal amal, yaitu tempat kita untuk beraktivitas, tempat kita untuk beramal. Karena ketika kita sampai di akhirat, akhirat bukanlah tempat untuk beramal, melainkan tempat untuk menuai hasil. Nah, ya, maka kita manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya di dunia ini. Qabla ayyakifa al-insanu, sebelum orang itu, al-insanu fa'ilnya yakifa, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Ayyaqifa. Ayyaqifa itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an, ya kan? Wa alamatu nasbihi al-fathah. Sebelum
manusia itu yaqifa berdiri baina yadayillah. Ya, yadayillah ini adalah ungkapan untuk di hadapan Allah ya. Sebelum manusia itu berdiri di hadapan Allah yaumal qiyamah, di hari kiamat. Nah, karena setiap kita akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita melalaikan nikmat yang telah Allah berikan. Nah, berupa nikmat waktu, nikmat sehat, bahkan yang lebih besarnya itu adalah nikmat iman, dan nikmat waktu pun juga sama ya. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah ya, nikmat itu terbagi menjadi atas dua asas. Nah, ya, dua asas. Ada yang masih ingat dua asas pembagian nikmat oleh Syekh Abdul Fattah Abu Abu Ghudah. Naam. Lin ni'ami, kata beliau, usulun wa furu'un. Nikmat itu memiliki yang asas dan juga cabang. Ya. Nah, ya. Usulun ni'am dikatakan itu adalah apa? Al-i Al-iman, kata beliau. Naam ya. Wa awwalu usulin ni'ami al-imanu billahi ta'ala wa bima ja'a min indih. Ya. Naam. Wal amalu bimuqtadha dzalika ala ma aujabahu Allah ta'ala wa amara subhanahu wa ta'ala. Dan menjalankan tentunya apa yang telah Allah wajibkan dan yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan beliau ungkapkan pula, wa min usulin ni'ami aidan bal min ajali usuliha wa aghlaha ni'matuz zaman. Ya, Syekh ya, Abu Fatah Abdul Fatah Abu Ghudah rahimahullah, beliau katakan, nah, termasuk nikmat-nikmat yang asas, bahkan yang paling mulianya, yang paling mahal itu adalah nikmatuz zaman. Nikmat nikmat waktu. Maka tentunya ya, waqad ahmala islah nafsihi, ya, sungguh yang telah melalaikan dari memperbaiki jiwanya. Nah, memperbaiki jiwa itu kapan? Ketika kita masih di mana? Ya, fidahril muhlah, ya, fidaril muhlah. Nah, fidaril muhlah wal amal, ketika kita masih berada di dunia. Nah, maka yang melalaikan untuk memperbaiki jiwanya, wakanat, maka hal tersebut sababa, menjadi apa? Sebab kehancuran untuknya. Ya. Nah, binasa, halak. Berikutnya, wa qad kana as-salafus salih wa qad kana as-salafus salihu. Nah, dan sungguh para salafun salih, yaitu generasi terbaik dari mulai sahabat sampai tabi'ut tabi'in, sebagaimana ya sabda Nabi Muhammad SAW terkait hal tersebut, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nah, mereka adalah tiga generasi terbaik, dan memang itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebaik-baiknya orang itu adalah yang hidup bersamaku, yakni generasinya sahabat, abad pertama Hijriah. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, setelah mereka, setelah generasi sahabat berarti abad kedua Hijriah, yaitu siapa? Tabi'in. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, dan inilah yang terakhir, yaitu di kisaran abad ketiga Hijriah, yakni para tabi'in. Nah, ya. Mereka di sini senantiasa yudzakiruna nasa. Nah, mereka mengingatkan, memperingati manusia, ya. Yudzakiruna, mereka memperingati manusia. Wa yusunahum, dan memberikan wasiat kepada mereka. Nah, ya. Bidorurati muhasabatin nafsi, akan urgensinya memuhasabah diri kita. Ya, nah, bermuhasabah diri kita. Jadi ketika kita mencari ilmu, dapat faidah, maka faidah itu ambil dulu untuk kita. Sebagaimana kita mendapatkan dan mendengarkan hadis, wah, ternyata hadis tersebut relate dengan kehidupan kita, maka kewajiban yang pertama harus kita lakukan adalah tembak dulu hadis tersebut ke diri kita, bukan kepada diri orang lain. Itu yang dimaksud dengan muhasabah. Nah, ya, ketika kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Meskipun keberjalanan waktunya, kita juga ya, nah, memperbaiki
lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, namun tetap ya niat utamanya untuk memperbaiki dirinya. Ya sebagaimana Syekh Saleh Saimi mengatakan, ya tujuan dari menuntut ilmu itu adalah raf'ul jahli, yaitu mengangkat kebodohan an nafsi, ya dari diri terlebih dahulu, baru setelah itu wa an ghairihi, dari selain kita. Wa islahiha, na'am, dan urgensi memperbaiki jiwa. Baik, ya. Qabla fawatil awan. Nah, sebelum berlalunya waktu. Fawat itu jamak dari faut, ya, terlewat. Nah, al-awan waktu. Sebelum waktu-waktu itu berlalu. Nah, maka di sini para ulama salafun salih khususnya selalu mengingatkan kita dan memberikan wasiat kepada kita akan pentingnya selalu senantiasa bermuhasabah diri dan memperbaiki jiwa. Nah, sebelum itu datang, ya, waktu-waktu itu habis. Nah, ya, wahululil maniyah. Nah, ya. Karena memang apa? Tak ada lagi kesempatan nantinya. Naam. Wa yahsunu fi khitami hadhihi risalah. Wa yahsunu fi khitami hadhihi risalati. Naam. Naqlu ba'dil wasaya. Nah, ya. Nah, di akhir risalah ini, ya, naam, ya, bagusnya di akhir risalah ini begitu yahsunu. Naam. Bagusnya di akhir risalah ini terdapat apa? Naqlu ba'dil wasaya, yaitu nukilan-nukilan sebagian wasiat allati ja'at anhum fi hadzal bab, yang mana dibawakan oleh mereka para generasi terbaik yang disebut as-salafun as-salih. Nah, pada bab ini. Wa ala ra'si haula'i, na'am. Ya. Wa ala ra'si pokok inti. Ya, na'am. Di antara mereka tentunya adalah al-khulafa'u al-arba'atu ar-rasyiduna. Nah, ya. Maka di sini nukilan yang pertama kali dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak pertama kali adalah nukilan-nukilan dari siapa? Dari 4 khalifah. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq. Naam, ya. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Kita masuk ke dalam perkataannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Silakan, siapa yang mau baca? Bismillah. Saya Nah, fadal. Bismillah. Thumma qala al-musannifu hafizallahu ta'ala qala al-khalifatur rasyidu Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ya'lamu ibadallahi annakum taghduna wa tarawhuna fi ajalin qad ghayyiba ankum Taru, ilmuhu taru ya, taru bukan tarau, taru. taruhun amdan ahsanallahu ilaikum wa taruhuna fi ajalin qad ghayyiba ankum ilmuhu fa in istata'tum an tanqadiyal Ah, ajalu wa antum fi amalillahi. wa antum fi amalillahi faf'alu walan Oke, baik. tastati'u. Kita sambil terjemahkan saja. Nah, di sini Khalifah Ar-Rasyid, ya, Abu Bakar, ya, Khalifah yang pertama sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, ya, berkata, "I'lamu." Nah, "I'lamu," ketahuilah, ibadallah, ibadallah. Nah, ya, ibadallah ini jadi apa nih? I'rabnya. Munada dari ya nida yang dihapus, ya. Jadi kita terjemahkannya apa? Wahai hamba-hamba Allah. Naam, ya. Annakum taghdu wa taruhuna. Naam. Sesungguhnya kalian itu telah memasuki waktu tagdun, yaitu waktu pagi. Naam, ya. Wa taruhuna, dan sore. Fi ajalin, ya. Berada pada batas. Naam, ajal.
qad ghuyyiba ankum, yang tentunya tidak bisa dijangkau. Naam, dari kalian. Ilmuhu, ilmunya tidak bisa dijangkau. Maksudnya apa? Pengetahuan. Pengetahuan tentang ajal, tentang batas waktu kita, itu tidak bisa dijangkau. Naam ya, karena memang ghuyyiba ankum, digoibkan dari kalian ilmuhu, pengetahuannya terkait ajal. Fa in istata'tum, ya. Fa in istata'tum, maka jika kalian mampu, antan qadiya al-ajalu, nah, untuk, ya, nah, menghabiskan ajal, ya, batas waktu tersebut. Wa antum fi amalillah, dalam keadaan kalian itu, ya, beramal, nah, ya, untuk Allah Azza wa Jalla, nah, ya, beribadah kepada Allah, maksudnya demikian. Nah, faf'alu, maka lakukanlah. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Ya, nah. Walan tastati'u dzalika illa billah. Ya. Dan jika kalian tidak sanggup, tidak mampu, nah, ya, melakukan hal tersebut, ya, kecuali billah, kecuali dengan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fasabiqu fi muhli ajalikum. Ya, maka bergegaslah beramal. Naam, fi muhli ajalikum, maksudnya di situ apa? Sebelum, ya, naam, fi muhli, selama ada waktu, ya, selama ada waktu berarti apa? Sebelum datang ajal kalian. Nah, ya. Lanjut baca lagi. Qabla an tanqadiya. Nah, Bismillah. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى قبل أن تنقضي آجالكم فيردكم إلى أسواء أعمالكم فإن أقواما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم Ya, فأنهاكم. ya. Kemudian di sini fayaruddakum ila aswa'i a'malikum. Ya. Nah, lalu dia mengembalikan kalian kepada amal-amal kalian yang buruk, ya. Fa inna aqwaman, nah, karena ada suatu kaum ja'alu ajalahum li ghairihim wa nasu anfusahum, ya, di mana kaum tersebut menyerahkan ajal mereka kepada orang lain, ya. Nah, menjadikan batas-batas waktu mereka li ghairihim, untuk selain mereka. Wa nasu anfusahum, ya, kemudian mereka pun apa? Melupakan diri-diri mereka sendiri. Nah, ini yang dia menjadi apa? Nah, menjadi lilin sehingga menghabiskan dirinya saja. Nah, ya, ini penting sekali. Fa'anhakum, taib. Maka di sini aku larang kalian antakunu amsalahum, untuk menjadi seperti mereka. Nah, ya, untuk menjadi seperti mereka. Falwaha alwaha, tsumman naja an-naja. Nah, ini Masya Allah ada faedah nahwu tentunya di sini. Ya, nah, ya. Ini yang dimaksud dengan apa? Ighra. Ya, ighra. Di Alfiyah ini ada. Ighra itu adalah peringatan untuk melakukan perbuatan. Ya. Nah, ya, peringatan untuk melakukan perbuatan yang terpuji. Ighra namanya nih. Ya, kita lihat catatan kaki yang pertama tuh. Qauluhu fal wahal waha yuqalu. Nah, tawahaita, tawahiyan. Nah,
Selamatkanlah diri kalian tuh. Ya, yang an-naja. Ya, tawahaita tawahiyan idza asra'ta, bergegaslah. Fal waha al waha maknanya apa? Bergegaslah. Wa huwa mansubun 'alal iqra. Nah, ini kan dikatakan dia nasab karena apa? Karena iqra. Maknahu fil athar as-sur'ah ya, segera. Nah, baik, ya. Baik. Nah, suman naja an-naja. Fa inna wara'akum, ya. Karena sesungguhnya di belakang kalian itu taliban hafizan, ya, terdapat, ya, ada pengejar yang hafiza, cepat, ya. Marruhus sari, berlalunya itu cepat. Nah, ini maksudnya apa? Ketika kita telah diberikan batas-batas waktu oleh Allah dan kita pun memang tidak bisa menjangka kapan berakhir batas waktu tersebut, maka kita harus bergegas karena memang ada yang mengejar kita. Karena memang ada yang mengejar kita, siapa itu? Yakni al-maut. Ya, al-mauta. Yakni al-maut. Dan inilah yang disebut dengan taliban hathitha, pengejar yang tangkas. Naam ya, marruhus sari', berlalunya sangat cepat. Naam ya, bergeraknya sangat sangat cepat. Barakallahu fik. Lanjut, wa yaqulu al-khalifatu ats-tsani Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, ya. Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum, hisablah diri kalian. Ya, hisablah diri-diri kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum diri-diri kalian itu dihisab. Wazinu anfusakum. Naam, ya. Dan timbanglah diri-diri kalian qabla an tuzanu, sebelum diri-diri kalian ini ditimbang. Wa tazayyanu lil 'aradil akbar. Nah, ya. Dan bersiaplah, naam, untuk 'aradil akbar, tujuan yang agung. Nah, yaitu yauma, hari, tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Nah, ya, khafiyatun, yang pada hari di mana tidak ada perkara itu samar, la takhfa, tidak ada kesamaran lagi minkum di antara kalian. Nah, ya, khafiyah, yang tersembunyi, enggak ada. Yang tersembunyi itu tu'radun. Nah, ya, telah diungkapkan. Nah, ya, diri-diri kalian itu disodorkan. La takhfa minkum, tidak tersembunyi. Khafiyah ini fa'ilnya takhfa, ya. Nah, maka apa? Ya, hal-hal tersembunyi itu tidak lagi samar, ya, semuanya terbuka. Berikutnya, nah, wa yaqulu al-khalifah as-salis Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Nah, ya, Ibnu Adam ini juga sama, ini munada dari apa namanya? Huruf nidaya yang dibuang. Ya bena Adam, wahai anak putra cucu Adam. Naam, i'lam, ketahuilah, anna malakal maut, bahwasanya malaikat maut, alladzi wukila bika, yang telah ditugaskan bika untukmu, lam yazal, senantiasa, yukhlifuka, ya, naam, menghampirimu, senantiasa menghampirimu, wa yatakhatta. Nah, ini Masya Allah, ya. Nah, wa yatakhatta, ya, ila ghairika, ya. Dan tentunya melangkah kepada orang lain, ya, melangkah kepada orang lain, maksudnya apa? Meninggalkan orang lain, ya, mudz anta fid dunya, sejak kamu berada di dunia, ya. Nah, wa ka'annahu, di sini dikatakan ka'annahu, seakan-akan, ya. Nah, ya, seakan-akan dia itu apa? Berpaling dari orang lain, ya. Qad takhatta ghairaka ilaika, berpaling, naam, dari orang lain, dan ternyata itu apa? Ilaika wa qasadaka. Nah, ya, menujumu, bermaksud untuk kepadamu. Nah, ya, fakhudh hidrak, ya. Nah,
fakhudh hidrak wasta'idda lahu. Wasta'idda lahu. Maka tentunya apa? Waspadalah. Khudh hidrak wasta'idda lahu, dan bersiaplah untuknya. Ya, siapkan. Jangan lalai. La apa di situ? La taghfal. La taghfal dari kata ghafila yaghfalu. Nah, ya. Jangan lalai. Nah, ya. Fa innahu la yaghfalu anka. Karena sesungguhnya malakul maut ini tidak lalai darimu. Baik. Wa'lam ibna Adam, dan ketahuilah pula wahai anak putra cucu Adam, in go filta. Ini bentuk madinya ya. Nah, in ghafilta an nafsika, apabila kamu telah lalai, nafsika dari dirimu, dari jiwamu, walam tasta'idda laha, ya. Nah, dan tentunya kamu tidak mempersiapkan jiwa tersebut, maksudnya apa? Membekali diri, ya, tidak membekali diri, lam yasta'idda laha ghairuka, maka orang lain selainmu tentu tidak bisa menyiapkan jiwamu tadi. Gitu. Kalau dirimu saja tidak bisa membekali jiwamu, maka orang lain pun juga tidak bisa membekali jiwamu. Sedangkan di hadapan Allah, ya, na'am. Nah, kita yang dimintai pertanggungjawaban seorang diri. Kita membawa jiwa kita tatkala kita selama di dunia. Ngapain aja? Wala budda min liqa'illah. Ya, karena pasti akan ada pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Fakhudh li nafsika wala takilha ila ghairika. Nah, maka persiapkanlah bekal bagi dirimu sendiri dan jangan menyerahkannya kepada orang kepada orang lain. Nah, ya. Berikutnya khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Wa yaqulu al-khalifatu ar-rabi'u Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Masya Allah, nih tulul amal. Bagus perkataannya. Sesungguhnya apa yang saya paling takutkan atas kalian itu adalah tulul amal, panjang angan-angan. Tamani, ya, berandai-andai, terus saja berandai-andai. Kalau saya jadi orang kaya, begini. Kalau saya jadi punya banyak uang, begini. Kalau saya begini, begitu. Nah, ya. Wattiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini hal yang paling ditakuti oleh siapa? Ali bin Abi Thalib atas kalian. Nah, yaitu panjang angan-angan, ya. Kemudian menjadi apa? Pengekor hawa nafsu. Baik. Amma tulul amal fayunsil akhirah. Masya Allah, ini bagus ya. Panjang angan-angan, berandai-andai itu bisa melupakan akhirat. Ya. Dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, fayudilu anil haq, bisa menyesatkan dari kebenaran. Ya. Maka di sini dikatakan ala inna dunya, ya. Ketahuilah bahwasanya dunia itu telah berlalu qad walat mudbiratan, ya, telah berlalu pergi ke belakang. Nah, wal akhiratu muqbilatun. Ya, nah, wal akhiratu muqbilatun. Ya, dan akhirat itu, ya, siap menyambut, muqbilah. Nah, berada di depan, gitu ya. Nah, walikulli wahidatin minhuma banun. Nah, dan keduanya, dunia dan akhirat, ini kata Ali bin Abi Thalib, memiliki banun, anak-anak. Jadi ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Maka di sini Al-Imam, ya, Ali bin Abi Thalib, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau katakan apa? Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian termasuk anak-anak akhirat, ya, yang memprioritaskan kehidupannya untuk apa? Bekal di akhirat kelak. Wala takunu, dan Ali bin Abi Thalib melarang, ya, min abna'id dunya, ya, melarang agar kalian tidak menjadi apa namanya? Anak-anak dunia. Maksudnya apa? Budak dunia. Nah, budak dunia.
Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena hari ini adalah hari untuk beramal, wala hisab. Tidak ada hisab. Wa ghadan, besok itu adalah hisab. Hari amal kita dihitung, wala amala, ya kan? Dan wala amalun, dan tentu ya tidak bisa lagi beramal. Naam, ya. Inilah 4 perkataan dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya kita masuk ke generasi tabi'in. Nah, ya. Nah, kalau kita merenungi perkataan Ali bin Abi Thalib tadi, dan ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, luar biasa. Ala inna dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha. Jadi sesungguhnya dunia itu terlaknat. Ya. Naam, sesungguhnya dunia itu apa? Terlaknat, mal'unah. Naam ya. Dan apa yang di dalam dunia pun juga terlaknat kata Rasulullah, illa, kecuali apa? Zikrullah wa ma walah. Ya. Nah, mu'alimun au muta'allimun. Nah, kecuali yaitu zikir kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah dan juga seorang yang mengajar dan belajar ilmu syar'i. Nah, ini yang dinafikan ya dari laknatnya Rasulullah kepada apa? Kepada dunia. Nah, ya, dan inilah perkataan Rasulullah. Inna dunya mal'unah. Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Kecuali 4 hal tadi ya. Nah, di antaranya adalah seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu apa? Penuntut ilmu ya. Sekalipun dia mencari dunia, nah maka niatkan itu untuk akhirat. Tapi jangan sampai dia melalaikan ilmu-ilmu yang mahdoh untuk akhirat, yaitu pemahaman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa yaqulu Al-Hasan Al-Basri, ya berkata Al-Hasan Al-Basri, na'am, al-mu'minu qawwamun. Na'am ya, orang beriman itu adalah qawwam, pemimpin. Na'am ya, ala nafsihi, atas dirinya. Maka sudah sepatutnya yuhasibu nafsahu, ya, dia menghisab dirinya terlebih dahulu, ya. Nah, ya. Wa innama, ya, khafal hisabu yaumal qiyamah. Nah, pada hari kiamat hisab itu bisa ringan. Naam, ya. Ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Bagi orang-orang yang telah menghisab dirinya ya di dunia, dan inilah nanti apa? Menyebabkan dia terus bermuhasabah itu. Ketika dia bermuhasabah, berarti dia sedang menghisab dirinya sendiri sebelum nanti dirinya dihisab oleh Allah Azza wa Jalla, ya kan? Wa inna syaqqal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Ya. Nah, pada hari kiamat hisab itu ringan bagi orang-orang yang menghisab dirinya sendiri ketika di dunia. Dan tentunya di situ apa? Inna masyaqqal hisab, hisab itu bisa berat. Di hari kiamat ala qaumin akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah. Ya, pada orang-orang yang tidak menghisab dirinya ketika di dunia. Nah, berikutnya wa yaqulu Maimun ya Ibnu Mihran. Maimun bin Mihran rahimahullah taala. Ya, nah. Beliau berkata la yakunul abdu taqiyan. Seseorang itu tidak dikatakan bertakwa hatta yakuna li nafsihi asyadda muhasabatan minasyariki li syarikihi, ya, sampai dia itu lebih sering mengoreksi dirinya sendiri melebihi koreksian seseorang terhadap rekan syarik, ya. Nah, terhadap rekannya. Walihada kila, ya, walihada kila. Nah, ya, dan dikatakan an-nafsu kasyarik. Jiwa itu seperti apa namanya? Rekan. Al-khawan, Masya Allah. Yaitu rekan yang berkhianat. In lam tuhasibahu zahaba bimalik. Jika kamu tidak menghisapnya, tidak mengoreksinya, begitu, tidak mengoreksinya, maka dia akan pergi dengan apa? Bimalik, dengan mal, dengan membawa hartamu. Kan memang begitu rekan bisnis. Ya. Nah,
Karena memang hanya memikirkan profit, karena dalam bisnis itu hanya ada profit, keuntungan. Ya, baik itu bisnis pendidikan, bisnis dalam dakwah dan semisalnya gitu. Itu niat akan diuji di dalamnya. Niat akan diuji dalamnya, hatta sekalipun seorang dai, ya, ketika terjun di medan dakwah dan akhirnya dakwah menjadi bisnis, kebutuhan ekonomi yang menuntut, ya, karena desakan, kebutuhan-kebutuhan, ya, akhirnya mengembangkan hal tersebut untuk apa? Dunia, uang, gitu. Akhirnya yang dia pikirkan hanya profit, keuntungan dunia. Nah, dan ini yang harus luar biasa, ya, kita muhasabah diri kita. Nah, ya. Wa yata'akkadu hadzal maqam fi hadhihi al-azminah. Dan kondisi ini tentu semakin ditekankan di zaman ini. Ya, di zaman ini allati kathurat fiha al-fitanu was-sawarifu 'anil khair. Ya, tentunya apa? Kathurat, setelah banyak, fiha, ya, di zaman kita sekarang, al-fitan, yaitu fitnah-fitnah, betul kan? Ya. Nah, fitnah alim ulama su, ya. Nah, bermantel dakwah, akan tetapi, ya, menyerukan kepada dunia, bahkan mencontohkan untuk terus, ya, mengejar dunia walaupun secara tidak terang-terangan. Nah, ya, di mana apa? Ya, mereka memperingatkan umat namun mereka melalaikan diri-diri mereka. Ini banyak sekali terjadi. Ya, di antara fitnah-fitnah lagi, ya, fitnah perzinahan yang mulai merebak. Ya, nah, dan ini luar biasa. Harus seringnya kita mengoreksi jiwa kita agar jiwa kita tidak terbawa ke arah yang sana. Karena memang yang namanya jiwa taunya yang enak-enak saja. Maka kita harus penjarakan jiwa tersebut, ya, agar tetap berada di relnya, yaitu dengan tuntunan syariat Al-Quran wa Sunnah. Nah, wasawarif anil khair, dan banyak sekali perkara-perkara yang apa namanya memalingkan seseorang dari kebenaran, yaitu syubhat-syubhat, ya, perkara-perkara yang tidak jelas. Dan syubhat itu hanya bisa ditangkal dengan ilmu, teman-teman. Ya, hanya bisa ditangkal dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu karena orang itu tidak mau belajar. Nah, maka dia akan terbawa dengan arus kesesatan. Wa'azumat asyurur, dan tentu keburukan ini telah menjadi besar dan merebak di mana-mana, ya. Naam, ya. Allati tusawwilu. Naam. Nah, allati tusawwilu, di mana keburukan ini, ya, membujuk al-batil, ya, kebatilan, lin nufus, kepada jiwa. Akhirnya jiwa ini akan condong kepada kebatilan. Ya, naam. Wah, karena memang yang ditampilkan adalah perkara-perkara kenikmatan dunia. Jiwa mana yang nggak suka dengan perkara kenikmatan dunia? Nggak ada. Nggak ada satupun jiwa yang nggak suka. Jiwa menyukai hal tersebut. Akhirnya terbujuklah jiwa tersebut. Akhirnya orang melakukan perkara-perkara yang di luar batas-batas syariat, ya, seperti perzinahan, ya, perkara-perkara yang mungkar lainnya, ya. Nah, korupsi untuk, ya, mencari keuntungan tersendiri, menendang lawan dalam bisnis, bahkan menjadi, ya, menjadikan dakwah menjadi lahan bisnis, satu-satunya menjadi profit, keuntungan duniawi saja. Ya, nah, membuka sekolah untuk mengenyangkan perutnya, ya, diberikan label-label tertentu, ya, untuk mengedepankan, wah, inilah suatu identitas keislaman, ya. Nah, ternyata profit, keuntungan yang masuk ke perutnya. Nah, ini yang harus, ya, kita jaga betul, terlebih mengintrospeksi diri kita terlebih dahulu khususnya. Dan itulah prioritas. Wa qad kana al-imamu, ya. Nah, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak. Nah, kita masuk ke era generasi tabi'ut, ya. Ini tabi'in, ya. Nah, masih tabi'in. Nah, beliau adalah min jillati ulama tabi'in, ya. Nah, termasuk ulama tabi'in yang mulia. Wa yaqulu an zamanihi, beliau berkata, ya. Nah, pada zaman beliau, Inna salihina, sesungguhnya orang-orang salih terdahulu, ya, fima madha, naam, terdahulu, anfusuhum, ya, tuatihim, naam, ya, tuatihim. Nah, jiwa-jiwa mereka itu taat kepada mereka. Nah, taat kepada mereka alal khairi, untuk melakukan kebaikan tentunya. Jiwa kalau sudah taat kepada pemiliknya, gampang dikendalikan
ya, terlebih mengendalikannya ke arah yang baik, ya. Dan inilah jiwa-jiwa para ulama terdahulu, jiwa-jiwanya orang saleh terdahulu, ya. Nah, maka banyak di antara mereka yang tidak sedikit pun ya menjadi budak dunia. Nah, ya. Mereka gemar bersedekah, gemar membantu sesama yang membutuhkan pekerjaan, ya. Nah, karena mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk menuntut ilmu dan mengalirkan ya kebaikan-kebaikan ilmu. Afwan. Afwan di sini apa? Dalam keadaan spontanitas tanpa adanya paksaan. Gitu. Dan ternyata wa inna anfusana, dan sesungguhnya jiwa diri kita nih, ya, la takadu tawatina. Hampir-hampir apa? Hampir-hampir tidak mau mentaati kita. Illa ala kurhin. Kecuali apa? Nah, kecuali apa? Illa ala kurhin. Taat, ya, naam, kepada apa? Kepada hal-hal yang dibenci. Gitu. Taib. Ya. Nah, atau bisa kita terjemahkan, ya, kecuali apa? Memaksa mereka. Harus dengan paksaan gitu ya, ala kurhin. Baru jiwa kita tunduk kepada kita. Jadi kita harus memaksa dia. Nah, ya. Fayam bagilana, dan ini kesimpulannya. Ya memang harusnya demikian. Fayam bagilana, sudah semestinya bagi kita itu an-nukri aha, untuk memaksakan jiwa kita. Nah, ya, untuk memaksakan jiwa. Sudah sepatutnya kita memaksa diri kita, ya, agar apa? Terbiasa melakukan kebaikan. Fakaifal halu fi zamanina. Dan ini pertanyaan dijawab sendiri. Bagaimana keadaan di zaman kita sekarang, ya? Nah, dan di sini kita sebagai penutup kita baca Nas'alullah ta'ala bi asma'ihi, kita memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla bi asma'ihi, dengan nama-namanya, ya, al-husna, yang terbaik, wa sifatihi al-ulia, dan juga dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, ayuslihalana dinana, afwan, ya. Nah, ayuslihalana dinana. Nah, agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki agama kita. Ya, kami meminta kepada Allah Ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung, yang terbaik, untuk memperbaiki agama kita. Naam, alladhi huwa ismah. Ya, alladhi huwa ismatu amrina. Yang mana hal tersebut merupakan penjaga perkara kita, yaitu agama. Orang tanpa agama, dia akan melakukan kerusakan, baik untuk dirinya maupun selainnya. Dia merusak kalau orang tanpa agama. Nah, dan apalagi kalau agamanya bukanlah Islam, ya, hanya kesesatan yang akan diberikan. Apalagi kalau ada orang mengaku Islam sudah condong, ya, kepada salah satu dari agama selain Islam, hanya menimbulkan apa? Konflik di tengah masyarakat dan kesesatan yang nyata tentunya. Nah, ya, maka ketahuilah inna dina indallahil Islam. Hanya Islam agama yang diridhoi satu-satunya dan tepat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuslihalana dunyana, dan semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki